Shalom, salam Natal, salam damai bagi kita semua jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Pada saat ini, pada Natal yang kedua, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Oleh karena itu kita akan menaikkan syukur kita lewat kesediaan kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat segala kebaikanmu dan kemurahanmu dalam hidup kami. Pada saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk merayakan Natal yang kedua. Sukacita kami begitu sempurna di dalam Tuhan. Kami akan mendengarkan sabdamu. Biarlah ini memberikan pengertian yang baik bagi kami. Sehingga sabdamu benar-benar mengubah kehidupan kami. Sehingga damai Natal dan kasih setiamu benar-benar kami nyatakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat Natal yang kedua ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca secara bersama-sama demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sampai di sana kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Selamat Natal. Salam sukacita, salam sehat bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kami sungguh bersyukur karena pada saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan yang begitu luar biasa bagi kita. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk mendengarkan sabda-Nya. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam pesta Natal yang kedua yang kita rayakan pada saat ini menunjukkan bagaimana kebesaran kasih Tuhan. Bagaimana juga sukacita kita menerima kebesaran kasih Tuhan. Kita sampai 2 kali merayakan yang namanya Natal. Semalam pada tanggal 25 dan sekarang pada tanggal 26. Kenapa orang Kristen yang secara khusus aliran Lutheran merayakan perayaan Natal sampai 2 kali? Apakah 2 kali Yesus lahir? Tentu tidak. Yang mau dikatakan di sana, sukacita kita tidak cukup kita rayakan hanya sekali. Karena sukacita akan kelahiran Kristus ke dunia ini begitu luar biasa, begitu melimpah. Maka sebenarnya 2 hari pun tidak cukup. Kita akan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan senantiasa bermazmur bagi Tuhan. Kita akan senantiasa bersorak-sorai kepada Tuhan. Karena Dia telah datang ke dunia ini dan menjadi manusia. Karena Dia telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Karena Dia datang ke dunia ini untuk menjadi Tuhan dan juru selamat bagi kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, jika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini
Dalam judul perikop dikatakan percakapan dengan Nikodemus. Bagaimana Yesus pada saat itu didatangi oleh seorang ahli Taurat atau guru agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Nikodemus salah seorang yang mengerti tentang Taurat, yang mengerti tentang ada istiadat keyahudian, bahkan dia yang sering sekali mengajarkan tentang keyahudian. Akan tetapi ketika Yesus datang memberikan pengajaran yang baru, Nikodemus takjub akan pengajaran itu. Nikodemus merasa tertantang dan menarik. Kenapa? Karena ajaran yang Yesus bawakan benar-benar berbeda dari ajaran yang selama ini dia pahami dan yang selama ini diajarkan kepada para pengikutnya. Kedatangan Nikodemus untuk bercakap-cakap kepada Yesus mau menunjukkan bagaimana dia mau merendahkan diri, mau belajar dari sang guru agung yang sesungguhnya. Maka di dalam pengajaran itu Yesus menyampaikan kepada Nikodemus bahwa seseorang harus dilahirkan kembali. Namun Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin orang yang sudah tua bisa dilahirkan kembali? Nikodemus selalu memakai akal dan rasionalnya sesuai dengan tuntutan, pengajaran, dan pemahaman dari agama Yahudi. Apa yang masuk akal, itulah yang diterima. Apa yang tidak masuk akal, itu tidak diterima dan tidak diajarkan. Lalu ia bertanya, bagaimana mungkin orang yang sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Tetapi apa Yesus jawab? Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Langsung Yesus mengatakan, kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Nikodemus makin membingungkan. Yang selama ini yang dia pahami seseorang lahir itu dari rahim, bukan dari air atau roh. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah jika seseorang tidak dibaptis di dalam nama Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka dia tidak menjadi bagian dalam kerajaan surga. Kalau dia tidak dibaptis di dalam baptisan yang sesungguhnya, maka dia tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini bagian dari percakapan daripada Nikodemus dan Yesus. Tapi apa yang menjadi landasan kita dalam mendengarkan firman Tuhan dalam khotbah kita pada saat ini, yaitu kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang begitu besar digambarkan oleh Yesus pada saat ini. Bagaimana ketika Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Boleh kita melihat di mana peristiwa di padang gurun ketika orang Israel bersungut-sungut ingin meminta minum. Dalam kitab Bilangan pasal 21 itu ayat 9 sampai seterusnya, ke atasnya dan ke bawahnya. Orang Israel bersungut-sungut, mereka merengek kepada Musa, mereka seakan-akan tidak percaya kepada Tuhan. Maka pada saat itu Tuhan menghukum mereka. Apa hukuman yang diberikan Tuhan pada saat itu? Hukuman yang Tuhan berikan adalah Tuhan izinkan ular datang mematokin mereka. Sehingga banyak orang Israel pada saat itu yang meninggal, yang mati oleh karena patokan ular. Mereka akhirnya takut dan datang menjumpai Musa. Ular itu menjadi sebuah kutuk bagi mereka. Tetapi pada saat itulah, lewat perintah Tuhan kepada Musa, Tuhan katakan kepada Musa supaya Musa membuat satu patung ular. Maka siapa yang memandang kepada patung ular itu, maka pada saat itu mereka sembuh. Patung ular itu bukan disembah, tetapi patung ular itu menunjukkan bagaimana Allah hadir di sana.
bagaimana Allah ditinggikan di sana. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan juga demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jika patung ular ditinggikan, menunjukkan bagaimana kebesaran kasih Allah, menunjukkan bagaimana Allah bisa bekerja di sana, yang harusnya ular itu yang membunuh mereka. Tetapi ketika mereka melihat ular itu lambang daripada kebesaran kasih Tuhan. Yang selama ini yang dipikirkan kutuk, kembali menjadi berkat. Demikian sebenarnya Kristus Yesus. Ketika dia disalibkan, digantungkan di kayu salib, maka orang melihat itu sebagai hukuman akibat dari keberdosaan, sesuai dengan hukum Romawi pada saat itu. Siapa yang berdosa, siapa yang melakukan kejahatan, maka dia pantas dihukum gantung. Akan tetapi apa? Ketika Yesus yang dipandang orang, yang dipandang dunia, yaitu disalib sebagai akibat daripada kutuk, justru disitulah sebenarnya anak Allah ditinggikan. Disitulah Yesus itu ditinggikan. Disitulah Yesus itu menunjukkan kebesaran kasihnya kepada dunia ini. Kutuk dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Kutuk, lambang keselamatan. Salib menjadi lambang keselamatan. Tidak lagi menjadi lambang penderitaan dan kesengsaraan. Yesus menggantikan salib yang selama ini lambang penderitaan, kesengsaraan, dan kematian. Tetapi lewat Yesus disalibkan, itu diganti menjadi salib itu lambang keselamatan, sukacita, dan perdamaian dengan Allah. Itu yang Yesus ajarkan kepada Nikodemus. Lalu di sana Yesus katakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Yesus kembali memaparkan bagaimana sebenarnya kasih Allah itu. Kasih Allah itu tiada tara, tiada bandingan, tiada ukuran. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, anak yang dikasihinya, dikaruniakan, ditumbalkan, dipersembahkan. Ini menjadi suatu pengorbanan yang begitu luar biasa. Ketika kasih ada, maka harus ada pengorbanan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, melalui pesta Natal yang kedua pada saat ini, kita mau melihat bagaimana kebesaran kasih Allah yang benar-benar nyata ke dalam kehidupan kita. Kebesaran kasih Allah itu yang pertama sekali yang patut kita syukuri adalah nampak di dalam pengorbanan. Pengorbanan Allah ke dunia ini sampai memberikan anaknya, itu merupakan kasih yang begitu sempurna, yang tidak bisa diukur oleh akal manusia, tetapi harus dapat diterima oleh iman manusia. Bapak Ibu, mungkin kalau kita berbicara soal kasih, banyak orang mau berkorban untuk membela suatu kebenaran. Dia mau mengorbankan dirinya. Tetapi satu-satunya orang yang mau mengorbankan, yang paling dikasihinya adalah Tuhan. Kita mungkin mau mengorbankan diri kita untuk kebenaran, tapi kita tidak akan pernah mau mengorbankan anak kita untuk kebenaran. Kita tidak akan, apapun namanya itu, kita tidak mau mengorbankan anak kita, apalagi itu anak satu-satunya. Tetapi bagi Allah itu tidak persoalan. Bagi Allah itu tidak masalah. Bagi Allah itu menjadi suatu bukti kebesaran kasih. Maka dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya keberimanan kita kepada Yesus itu tidak sia-sia. Perayaan Natal yang kita rayakan pada saat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kebesaran kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu kita sambut dengan keberimanan. Dan keberimanan kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam ayat yang ke-17 dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi,
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, bukan untuk menghakimi. Allah mengutus Yesus ke dunia ini bukan untuk menghakimi. Sekalipun Dia seorang hakim yang agung, sekalipun Dia menjadi hakim yang adil, tetapi kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan, untuk merangkul manusia yang berdosa, untuk mengajari manusia yang berdosa supaya hidup benar, menyelamatkan manusia. Maka dikatakan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Nah, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu, berarti ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan yang jahat, yang tidak benar, sesungguhnya kita sudah kena hukum di sana. Hukumnya apa? Hukumnya kita melakukan yang jahat. Itu hukumnya. Jadi orang yang sudah melakukan yang jahat, perampok, itu sebenarnya sudah terhukum. Terhukum di dalam keberdosaannya, terhukum di dalam kejahatannya. Maka Natal yang kita rayakan pada saat ini mengajarkan kita, mengajak kita supaya percaya kepada terang itu, supaya percaya kepada kasih Tuhan itu, supaya hidup di dalam anugerah yang diberikan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Natal ini menggerakkan kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Mari kita menerangi hati dan pikiran kita serta perbuatan kita dengan terang Tuhan, dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, hal yang berikut yang boleh kita pahami dalam kebenaran firman Tuhan ini, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ini merupakan suatu jaminan yang luar biasa. Barang siapa percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus yang lahir, percaya kepada Natal yang kita rayakan, percaya kepada sang anugerah itu sendiri, maka kita tidak akan dihukum. Tetapi apa? Tetapi kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan kita yang kita sembah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kasih ini mengajarkan kita harus sampai kepada pengorbanan yang luar biasa. Mustahil kita mengatakan kita mengasihi, tetapi kita tidak mau berkorban. Pengorbanan yang harus kita lakukan bukan pengorbanan yang sia-sia, tetapi pengorbanan yang benar di dalam Tuhan. Dalam pesta Natal yang kedua yang kita rayakan pada saat ini, Tuhan mau mengajak kita, mari berkorban di dalam kasih. Mari menerima anugerah. Mari hidup di dalam kasih Allah yang begitu besar bagi kehidupan kita. Yesus datang untuk merangkul kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menghakimi kita. Tapi sering sekali kita lari dari penyelamatan itu. Kita keluar dari anugerah itu. Oleh karena kepentingan dunia kita meninggalkan anugerah itu. Oleh karena uang kita meninggalkan anugerah itu. Oleh karena jabatan kita meninggalkan anugerah. Oleh karena pasangan kita meninggalkan anugerah Allah. Oleh karena istri, karena suami, sering sekali kita meninggalkan anugerah. Oleh karena anak kita meninggalkan anugerah. Tetapi Natal ini mengajak kita kembali, menyadarkan kita, mari Bapak Ibu masuk ke dalam anugerah. Tinggalkan segala dunia ini dan dengan kemilauannya. Tetapi masuklah dan berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan sesamamu. Berdamailah dengan anakmu. Berdamai dengan istrimu, berdamai dengan dirimu. Dan berdamai dengan Tuhan. Itulah kebesaran kasih Allah. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, dikatakan pada saat ini, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang.
Mari kita hidup di dalam terang. Jangan lagi di dalam kegelapan. Dunia ini menawarkan segala terang yang mematikan terang Tuhan. Tetapi Tuhan menawarkan terang yang menghancurkan kegelapan dunia. Dan terang Tuhan melebihi terang dunia ini. Terang Tuhan menjamin kehidupanmu hari ini, besok, untuk selamanya. Tetapi dengan satu syarat, engkau percaya, engkau masuk kepada anugerah itu. Terima anugerah itu dan hidup di dalam perdamaian dengan anugerah itu. Bahkan sadari bahwa pengorbanan Yesus begitu luar biasa bagimu, bagiku, dan bagi kita semuanya. Amin. Selamat Natal dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Benar ya Tuhan, anugerah-Mu luar biasa dan sangat nyata bagi kami. Ajari kami untuk hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mau hidup di dalam terang. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.